Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu yang ada di GBI Gerarapan? Saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan situasi keadaan yang saat ini sedang terjadi, saya akan berikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan memberikan tema hari ini, pertahankan imanmu di tengah badai. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya tekankan, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, biarlah kita dalam hidup ini kita berjalan. Hidup kita karena iman, bukan karena kita melihat situasi keadaan yang membuat kita lemah, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir bahkan panik. Tapi hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat, mari biarlah hidup kita hidup berdasarkan dengan iman percaya kepada Yesus. Apa artinya hidup percaya kepada Yesus? Orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Orang benar hidup karena iman berbicara. Orang yang mempunyai hati percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu punya iman percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita khawatirkan. Saudara boleh takut, saudara boleh khawatir kalau saudara tidak punya Tuhan Yesus. Tapi saya ajak hari ini, mari seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kehidupan, saya mengajak seluruh sidang jemaat hidup karena oleh iman, bukan karena melihat situasi keadaan yang tidak membuat kita kuat. Tapi hari ini mari kita percaya bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Orang hidup oleh karena iman, berbicara orang yang mempunyai hati sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara punya iman percaya kepada Tuhan Yesus, saudara pasti tentunya bukan menjadi orang yang takut, yang khawatir. Karena ada Allah yang menyertai kita. Karena ada Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Orang yang benar hidupnya bergantung kepada Tuhan. Orang benar hidup oleh iman percaya kepada Yesus. Dan sebaliknya, orang yang tidak percaya, orang yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, mari kita terus berjalan dengan iman percaya kepada Yesus. Kita sambung lagi Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadaman dengan Injil Kristus, supaya aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus adalah kekuatan iman kita. Injil Kristus adalah salah satu dasar yang menjadi kita kuat. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi bagaimana saudara dan saya supaya kuat. Hanya kekuatan kita adalah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat? Ayo terus kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan di atas dianjurkan supaya mempertahankan iman kita.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan mengingatkan setiap kita, mari pertahankan iman kita. Karena begitu banyak tantangan dalam hidup ini. Dosa semakin bertambah, kesulitan hidup berkadar tinggi, dan banyak pengajaran-pengajaran palsu semakin merajalela. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Mari kita pertahankan iman kita. Bagaimana supaya kita mempertahankan iman kita? Kita harus berjalan dengan iman dan bukan penglihatan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, kalau kita fokus dengan hidup ini, saudara akan takut, saudara akan khawatir. Tetapi mari kita terus berjalan dengan iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah, sesuai dengan Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak seluruh sidang jemaat, mari kita terus hidup dengan iman percaya kepada Yesus. Jangan kita fokus dengan kehidupan jasmani. Jangan fokus dengan kehidupan secara jasmani. Jasmani ini sementara. Hidup di dunia ini sementara. Tetapi mari kita terus berjalan. Iman kita berdasarkan iman percaya kepada Yesus yang memberikan kuasanya sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman akhir ini akan ada banyak kesusahan, penderitaan, kesulitan yang akan membuat goncang iman kita sehingga mereka menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Dan hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat, kita harus mampu beriman bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong saudara, Tuhan yang menolong saya. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Mari kita baca sama-sama Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini berbicara di dunia ini banyak persoalan. Dunia ini banyak masalah, banyak kesulitan. Tetapi Tuhan ingatkan, jaga damai sejahtera, jaga hati. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini diwarnai penderitaan dan kesulitan. Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata, kesusahan, penderitaan. Alasannya dunia ini berada di bawah kuasa dosa. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia ini dikuasai oleh kuasa dosa. Melalui penderitaan iman saudara dan saya disempurnakan. Melalui penderitaan oleh karunia Allah, iman penderitaan dijadikan sahabat orang percaya. Sesuai dengan Filipi 1 ayat 29. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak seluruh sidang jemaat, mari pertahankan iman kita. Apapun yang terjadi, pertahankan iman kita. Kenapa? Mengapa iman kita harus kita pertahankan? Poin yang pertama, saudara, karena iman kita menentukan masa depan kita. Masa depan yang ditandai dengan kalimat keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa iman kita harus kita pertahankan? Karena iman kita menentukan masa depan yang ditandai dengan kalimat keselamatan. Di sini bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara akan mendapat keselamatan kalau saudara dan saya punya iman percaya kepada Yesus. Sesuai dengan Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Keselamatan dimulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus.
saat sekarang dan sampai akhirnya. Jadi kenapa iman kita harus kita pertahankan? Karena iman kita menentukan masa depan kita, menentukan keselamatan kita mulai dari sekarang sampai akhirnya. Poin yang kedua, kenapa iman kita harus kita pertahankan? Yang kedua adalah karena iman kita memerlukan perjuangan. Memerlukan perjuangan mulai sekarang. Sesuai dengan Yudas pasal 1 ayat 3b. Mari kita perjuangkan iman kita. Iman yang percaya kepada Yesus. Seperti kejadian pengalaman kebinasaan oleh Sodom dan Gomora. Itu dibutuhkan iman yang besar. Bagaimana caranya mempertahankan iman kita? Yang pertama, mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara apa bergaul intim dengan Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan, dengan cara apa menguatkan diri sendiri, dengan cara apa di atas dasar iman yang suci. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya iman kita terus kita pertahankan? Bangun mesbah keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ini salah satu supaya iman kita terus kita pertahankan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, Tuhan mengingatkan setiap kita. Mari saya ajak seluruh sidang jemaat untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita sama-sama pemberesan dengan Tuhan. Kita sehidangan dengan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya tidak ada satupun yang goyah imannya, tidak ada satupun yang lemah imannya. Mereka tetap sungguh-sungguh punya hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati satu persatu Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka, pelihara iman mereka, pelihara hidup mereka, lindungi jagai ketutup bungkus dengan darah Yesus. Dan sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau. Mari masing-masing minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Layakkan kami sehidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau sudah menyelamatkan tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan suci menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Jemaat GBI Kerarapan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, semangat terus, berdoa bagi bangsa Indonesia agar diluputkan dari virus corona, dan juga berdoa bagi Jemaat GBI Kerarapan agar diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam ujian ini. Dengan ini diumumkan juga untuk ibadah raya tanggal 5, 10, dan 12 dialihkan melalui video live streaming yang diberikan. Bapak Ibu berdoa dan ibadah di rumah. Untuk tanggal 5 dan 10 ada perjamuan suci. Bapak Ibu diimbau untuk melakukan ibadah dan perjamuan suci di rumah masing-masing. Roti dan anggur akan didistribusikan lewat gembalaku masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja. Untuk ibadah tengah minggu masih diliburkan, menunggu sampai konfirmasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persepuluhan dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pembangunan atau sumbangan sukarela dapat juga mentransfer pada nomor rekening berikut ini.